Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, kali ini saya akan awali dengan sebuah kisah, dan kisah ini saya kutip dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mamsur, yaitu kisah seorang yang pergi ke pengajian. Ini kejadiannya tahun 80-an ya, tahun 80-an. Jadi seorang itu pergi ke pengajian naik kendaraan Vespa, kemudian dibuka dompetnya, isinya cuma 1.000. Ini tujuannya adalah untuk membeli bensin nanti sepulang dari pengajian, karena pada saat itu bensin masih harga 600-an gitu. Nah, apa yang terjadi? Di tengah pengajian itu celengan masjid lewat. Jadi duduk rapi bersuap, kemudian ada celengan masjid lewat. Dia buka dompetnya masih 1.000 juga. Kemudian dia lipat 1.000 itu untuk akan dimasukkan ke dalam celengan masjid. Disitulah setan berupaya untuk menghalau dari niat dia bersedekah. Tetapi setan di sini gagal. Dia kuatkan hatinya, kemudian 1.000 itu masuk celengan. Waktu berlalu. Apakah kemudian godaan setan ini berhenti? Tidak. Setan itu berupaya untuk menghancurkan keikhlasannya. Dia mencoba untuk membuat anak muda ini menyesal atas sedekahnya itu. Kemudian selesai pengajian, hujan deras. Maka orang ini kemudian berikhtiar pulang, kemudian pakai jas mantel hujan, dan dia starter Vespanya pulang ke rumah. Di tengah perjalanan ternyata mogok Vespanya itu. Mogok, kemudian dia tuntun Vespa. Kemudian tidak lama setelah itu ada mobil lewat dari belakang menyalip dia. Ternyata mobil itu ketika pas di sampingnya ada air yang menggenang, kemudian kena roda mobil itu dan airnya muncrat ke baju anak muda ini. Ternyata supir mobil itu lihat dari spion, habis mendolimi orang, kemudian mobil itu mundur, supirnya pun keluar, niatnya mau minta maaf, tetapi ternyata dua orang ini adalah teman SMA, teman sekolah. Maka terjadilah komunikasi karena lama nggak bertemu, semacam reuni seperti itu. Kemudian ngobrol lah itu. Kebetulan di situ ada gardu tempat ronda, jadi mereka duduk di situ sambil menunggu hujan deras, ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, yang punya Vespa itu mengatakan kepada yang punya mobil, sudah bahagia kamu ya, sudah sukses, sudah punya mobil pula gitu. Kata yang punya mobil, kamu yang bahagia karena kamu sudah punya istri, punya anak 3 juga gitu. Saya punya istri tapi belum punya anak gitu. Maka kemudian ya cerita, hujan mulai reda, diajaklah yang punya Vespa itu naik mobil untuk pergi ke pom bensin, beli bensin, kemudian kembali lagi ke gardu, bensin dimasukkan ke Vespa, nyala Vespanya, kemudian yang punya mobil ini pamit pulang. Sebelum pamit pulang, yang punya mobil sempat kasih amplop kepada yang punya Vespa. Dia katakan, titip salam bahagia buat keluarga, doakan saya segera punya anak. Doakan saya segera punya anak. Mobil ini berlalu. Yang punya Vespa ini, sebelum pulang, dia sempatkan membuka isi amplop, ternyata isinya adalah 10 ribuan satu ikat. Artinya 1 juta, para pemirsa sekalian. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan dari kisah ini adalah betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha luas karunia-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah
adalah seperti orang yang menanam satu biji. Dari satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai membuahkan 100 biji. Ringkasnya, orang yang berinfak itu Allah balas 700 kali lipat. Tapi itu belum pahala maksimal ya mas sekalian. Buktinya ini, kisah tadi membuktikan bahwa Allah wasi'un alim, Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui kepada siapa yang cocok dia bagi-bagikan karunianya itu. Anak muda tadi itu infaknya cuma 1.000, tapi Allah balas stock share 1 juta, berarti berapa kali lipat? 1.000 kali lipat. Jadi kalau cuma 700 ribu, Allah maha mampu, maha kuasa gitu. Allah maha kuasa atas segala sesuatunya. Sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang sekaligus juga menantu beliau, yang dikenal dalam buku-buku sejarah sebagai orang yang memborong hartanya, orang yang memborong surga dengan hartanya. Orang yang memborong surga dengan hartanya. Beliau adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu salah satunya, belum semuanya gitu. Dan infak beliau banyak sekali. Wakaf beliau adalah sumur rumah, yang kita kenal dalam sejarah itu harga yang tidak wajar untuk sebuah rumah, untuk sebuah sumur gitu, mahalnya gitu. Nah, sumur itu dibeli kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Yang sebelumnya Rasulullah Muhammad SAW sudah mengumumkan siapa yang membeli sumur rumah kemudian mewakafkan untuk kaum muslimin maka wajib baginya surga, dia dapatkan surga. Dan ternyata yang membeli dan mewakafkan adalah Utsman bin Affan. Sampai sekarang sumur itu, jadi setelah 1400 tahun sumur itu masih ada, masih diambil manfaatnya oleh kaum muslimin. Bahkan kemudian hasil dari sumur itu dibikinkan hotel. Pengelola hotel itu hanya mengambil 40%-nya saja dari keuntungan. Terus 60% dari keuntungan kemana? Masih diinfakkan kepada fakir miskin yang lain ya mas sekalian. Artinya 1400 tahun yang lalu Utsman bin Affan sudah meninggal, tapi asar bekas infaknya sampai sekarang masih ada. Pahalanya masih mengalir terus begitu. Pahalanya masih mengalir terus, padahal orangnya sudah lama meninggal. Itulah yang kemudian menjadikan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan munafik, mereka berdoa, ya Allah, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah kembalikanlah aku ke kehidupan dunia sebentar saja. Fa asaddaq wa aku minas sholihin, pasti aku akan sedekahkan seluruh hartaku dan aku menjadi orang-orang yang saleh gitu. Jadi pahala yang luar biasa, sampai-sampai orang yang sudah mati pengen hidup lagi itu pengen sedekah saja, bukan untuk haji, bukan untuk umroh, bukan untuk puasa, bukan untuk sholat, tapi untuk sedekah. Karena saking luar biasanya pahala sedekah. Informasi ini disampaikan kepada kita para pemirsa sekalian mumpung kita masih hidup, mumpung kita belum mati. Sebab kalau orang sudah mati nggak mungkin balik lagi dan doanya tidak akan pernah dikabulkan. Mumpung kita masih di sini belum mati, kita punya keluasan untuk sedekah, bersedekahlah sebelum penyesalan itu datang. Semoga Allah SWT mudahkan urusan kita, mudahkan kita di dalam bersedekah, berinfak, berwakaf, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan pahala jariah yang mengalir terus meskipun kita sudah lama meninggal nantinya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu minkum mustafiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.